Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah soal Dajjal atau Nabi Isa akhir zaman. Saya ingin membahas tentang Dajjal atau Nabi Isa dan akhir zaman. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa Dajjal itu sosok, adalah wujud, adalah sesosok, dan Nabi Isa pun adalah sesosok. Bahkan banyak orang berpikir bahwa Dajjal itu akan muncul seperti yang dibayangkan selama ini, yaitu raksasa ukuran besar keluar dari goa, sekali melangkah itu Indonesia sampai Amerika sampai Arab Saudi itu sangat langkah. Bahkan itu wujudnya sangat menyeramkan, bermata satu dan bertulisan kafir. Apakah seperti itu? Kalau memang seperti itu, Dajjal turun dari langit atau turun dari langit dan turun muncul dari goa, terus sosoknya menyeramkan seperti itu, mungkin saya orang yang pertama yang harus melawan dia, paling depan membawa pedang dan yang membunuh. Dan kalau memang Nabi Isa diturunkan di akhir zaman dari langit, langsung wujudnya sesosok seperti Nabi Isa zaman dahulu, langsung jebret turun dari langit, muncul di gendeng saya, atap saya, mungkin saya orang yang pertama kali yang akan menjadi pengikutnya Nabi Isa. Apakah seperti itu? Kalau memang seperti itu, mungkin banyak orang di dunia ini tidak akan pernah tertipu oleh Dajjal, tidak akan pernah tertipu oleh iblis dan Dajjal. Karena apa? Pasti akan mengikuti dan menjadi pengikut Nabi Isa. Padahal sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Ini sudah dijelaskan dalam firman-Nya Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Kecuali apa? Iblis. Kecuali iblis, ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Kenapa seperti itu diterangkan di dalam Al-Quran? Apakah iblis pun sesosok yang menyeramkan seperti yang kita bayangkan selama ini? Ternyata tidak. Bahwa iblis meliputi sifat manusia yang menyombongkan diri, yang merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling benar, dan merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan, dan merasa dirinya paling mulia. Itulah iblis yang ada pada diri setiap manusia. Itulah iblis, itulah yang namanya sifat angkara murka atau kesombongan pada diri setiap manusia. Makanya itulah yang paling sulit dalam ajaran beragama. Karena iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena dia memiliki sifat merasa paling suci, merasa paling sempurna. Itulah sifat iblis. Dan dia tidak akan pernah sujud kepada Adam atau kepada pancar atau kepada wadah atau kepada manusia. Karena apa? Sifat iblis adalah sombong. Itulah Dajjal, itulah iblis. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, firman Allah itu bahwa ia termasuk golongan yang kafir. Itulah iblis, itulah Dajjal. Ketika Nabi Isa